pada rutinitas kita. Dan Ramadan ini mengajarkan kita untuk bisa kemudian kita keluar daripada kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan. Ya, siang hari biasa makan enak, sekarang enggak gitu kan. Ya, kemudian biasa ngantor, yang masuk hari ini barangkali berangkat agak pagi, pulangnya agak cepat, atau berangkat siang, pulang agak sore, atau dengan adanya kondisi sekarang yang menuntut kita untuk banyak beraktivitas di rumah. Tadi di awal-awal pembicaraan, wah saya pikir wah enak juga kita libur, ternyata nggak libur juga. Ya, ada pegawai-pegawai yang ada di rumah, mereka tetap melaksanakan kewajibannya kepada negara, ya untuk melaksanakan tugas-tugas negara walaupun ada di rumah. Maka hari ini pun juga begitu, bagaimana sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan ketika seorang menjalankan ibadah puasa, tidak salah ketika kita hanya mentargetkan mengerjakan hal-hal yang sifatnya wajib saja. Silakan, nggak ada masalah. Tapi kan kita khawatir, ya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sampaikan dalam hadis, "Rohima anfurojulin", sungguh sayang kepada seseorang, dakhala alaihi Ramadan, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk ke bulan Ramadan, suman salakha, tatkala Ramadan itu berlalu, qabla ayyufarlah, sementara dosa-dosa dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu meningkatkan dari sisi seni dalam beribadah di hadapan Allah, tidak lain adalah untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada hal-hal yang mempengaruhi kesempurnaan ibadah yang wajib itu dengan adanya hal-hal yang sifatnya sunnah. Maka masya Allah kesunahan ini dalam kondisi yang cukup ekstrim, ya menuntut kita keluar daripada kebiasaan. Ya, kalau biasanya tahun lalu kita jadi makmum, sekarang harus siap jadi imam. Jadi sekarang ini banyak ternyata Bang Lutfi ya, banyak sekarang ini imam-imam yang mendadak imam gitu ya. Yeah. Kalau dulu kan ada film mendadak dangdut, sekarang mendadak imam. Ya, gue bingung dah gue baca apa katanya. Ya, bahkan banyak yang tanya ke saya, ini kalau sholat tarawih sayanya pengennya 20 tapi bocah di rumah pengennya 8, gimana caranya katanya. Ya, kira-kira yang jadi Bilal siapa? Ya, kemudian nanti yang baca doanya siapa? Kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak prinsip sebenarnya. Karenanya hari ini sengaja tema ini diangkat, walaupun sudah berjalan ya beberapa hari Ramadan, tapi insya Allah tidak mengurangi ya kualitas semangat kita untuk terus meningkatkan amal ya dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun di rumah, jadi masya Allah. Ya, hal-hal yang bisa menyempurnakan ibadah puasa kita masih bisa melakukannya tuh. Ya, otomatis ibadahnya nggak cuma menang semangat doang. Ya, orang yang ibadah cuma menang semangat doang, kacau. Ya, kenapa setan tuh demen yang begitu? Ya, dalam satu riwayat kan disebutkan apa? Faqihun wahid, orang alim, orang yang faqih, orang yang mengerti hukum-hukum agama. Ya, asyadda 'ala syaitan, itu lebih dahsyat dihadapi oleh asyaitan min alfi abidin, ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Ya, kalau ibadahnya cuma semangat doang, gak ada ilmunya, setan demen. Dan itu tidak mengganggu eksistensi setan itu. Ya, artinya justru yang ditakuti adalah mereka-mereka yang paham ilmu, ya orang-orang alim, ya yang dengan ilmunya berapa banyak orang-orang di bawah yang tadinya ahli maksiat jadi sadar, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, masya Allah. Ya, maka hari ini kita sama-sama belajar bagaimana mengamalkan, menghidupkan sunnah di dalam rumah kita. Ya, untuk apa? Sekarang kita menghadapi sesuatu yang tidak biasa. Ya, biasanya kita barangkali berharap untuk bisa makan buka puasa bersama keluarga. Sekarang waktunya. Ya, maka kita harus perhatikan bagaimana kepala rumah tangga ini punya ilmu yang cukup untuk mentarbiyah keluarga, ya banyak hikmah sebenarnya. Ya, hikmah adanya wabah COVID-19 ini, hikmahnya apa? Kita jadi tahu kualitas ilmu ya setiap muslim yang ada di negeri kita ini. Kita jadi tahu tuh kualitasnya apa. Apakah ibadah cuma menang semangat doang ya, tanpa ada ilmu yang cukup untuk dijadikan hujjah dia beramal ya. Maka hari ini masya Allah kita akan mencoba untuk melakukan pendekatan-pendekatan
ya menjalankan sunnah-sunnah ya puasa Ramadan di dalam rumah kita masing-masing. Ya. Ramadan yu'allimun al-khuruj minal ma'lum. Bulan Ramadan itu mengajarkan kita tentang pentingnya keluar daripada rutinitas. Ya. Jadi langkah yang harus pertama kali kita lakukan adalah bagaimana rumah kita ya kita bangunkan masjid di dalamnya. Ya, biasa kita barangkali sholat berjamaah di masjid, bahkan azan belum dikumandangkan kita udah datang ke masjid. Ya, pokoknya kalau lihat orang-orang di Ditjen Migas ini, masya Allah, ya, ame masjid mah udah nggak usah disangsikan lagi. Pengennya apa? Rebahan mulu di situ. Ya, bukan ibadah, rebahan doang gitu kan. Rebahan, yang lonjor gitu. Tapi masya Allah ya, jadi Ramadan ini mengajarkan kita untuk keluar daripada rutinitas. Ya hari ini kan masya Allah ini, ya mata udah 5 watt gitu kan. Ya harusnya habis sholat juga anak nyender, ngelonjor, tapi hari ini kita dihadapkan dengan bagaimana menjalankan kesunahan untuk mendapatkan kesempurnaan pahala ibadah puasa kita. Pertama, bagaimana di rumah yang kita lakukan, bawa masjid di luar yang lagi di lockdown, ya banyak masjid yang diisolasi, bawa ke rumah. Bagaimana membawakan masjid ke rumah? Kita bangun masjid, ya. Kalau misalnya ada rumah kita, ada ruang makan, ruang tidurnya sendiri, ya ada ruang tamu sendiri, bahkan tempat mandi sendiri. Kenapa kita tidak menciptakan, kita membangun sebuah masjid dengan ruangan yang khusus? Ya Ustadz, anak nggak punya ruangan yang lebar-lebar. Ya gampang, ruang tamu kita sulap jadi masjid. Ya masih ada waktu ini. Ya ruang tamu kita gelarin hambal aja dah, kita gelar karpet aja dah. Ya, sofa-sofanya, kursi-kursinya geser-geser aja dulu dah. Ya, kalau perlu dibikin suasana semirip mungkin dengan masjid yang biasa kita selalu datang untuk sholat berjamaah. Ya, kalau sudah ada masjid di situ, ya biarin sampai sebulan penuh. Ya, nanti kalau tamu bagaimana? Tamu dalam kondisi sekarang jarang ada yang datang. Ya, kalau nggak tukang sampah gitu kan, kalau nggak tukang ngecek-ngecek listrik di meteran listrik kita, nggak ada yang bertamu. Jadi nggak usah khawatir. Ya, dibikinlah, diciptakan ruangan itu semirip-mirip masjid. Ya, kalau perlu kita pesan banner, gambarnya apa? Ka'bah di situ kita tancepin di depan. Ya, supaya mirip dengan masjid. Ya, ada sound system, speaker yang kecil-kecil, pakai aja dah. Ya, kita ciptakan suasana di rumah mirip dengan masjid. Kenapa? Karena kalau tidak ada ruangan yang khusus untuk ibadah, antum bisa rasain tuh. Ya, ada orang sholatnya di kamar, yang satu di ruang tamu, yang satu di orang lewat lalu lalang. Jadi nggak bener gitu nih. Ya gimana kita mau kumpul, gimana kita mau terkonsentrasi untuk bisa beribadah ketika ruangan itu nggak ada. Ya, di luar sudah masjid di lockdown, masjid diisolasi, nggak cuma masjidnya, kegiatannya juga dihabisi. Sementara doang gitu kan, mudah-mudahan badai cepat berlalu ini ya. Nah sekarang bagaimana? Nggak usah teriak-teriak, inilah ciri orang beriman, dibanting ke sono kemari, ajaban li amril mukmin, kata Nabi, sungguh mengagumkan urusan orang beriman tuh ya. Dikasih nikmat dia bersyukur, dia ada pahalanya, dikasih musibah dia bersabar, ada pahalanya. Buat orang yang beriman ya nggak ada masalah ya, masjid di lockdown kita bisa membangun masjid di rumah kita. Karena dari riwayat dulu sahabat ya pengen membangun ruangan ya masjid di dalam rumahnya, itu menginginkan Rasulullah datang bertamu. Ya ketika Rasulullah datang bertamu, ya beliau kemudian dipersilakan untuk sholat sunnah di dalamnya, maka tempat sholat bekas Rasulullah itulah akan dibangunkan masjid di dalam rumah seorang sahabat ini. Jadi masya Allah itu ya, mungkin buat mereka yang ukuran rumahnya ukuran cuma 4L ya bingung juga. 4L itu apa tuh Mas Lutfi itu? Ya kemana-mana lo lagi gitu kan. Iya, lo lagi ya Ustaz ya. Dapur ketemu lo juga. Karena hampir memang tidak ada ruangan yang luas. Tapi minimal sebisa mungkin lah ya, setiap waktu sholat kita ada di ruangan khusus untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumah. Ya. Nah, apa sih kesunahan untuk kita bisa menghidupkan di dalam rumah kita? Ya, saya suka seringkali memberikan pelajaran bahwa makan sahur itu jangan dianggap enteng. Sekalipun itu perkara hal yang sifatnya sunnah.
Ya, salah satu fadilah makan sahur ya di samping ada keberkahan di dalamnya. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang makan sahur. Ya, Allah bersolawat kepada orang yang makan sahur ini, menurunkan berkah, turunkan rahmat kepada orang ini. Ya, para malaikat yang kemudian bersolawat di hadapan Allah untuk orang yang makan sahur, ngapain? Mendoakan kepada Allah agar orang yang makan sahur ini diampuni segala dosa dan kesalahannya. Ya, karenanya Rasulullah sampaikan apa? Fala tada'u, jangan kalian tinggalkan makan sahur itu. Ya, jadi Masya Allah yang nggak biasa berjumpa, bertatap muka bersama-sama dengan keluarga, ini momennya. Ya, biasa antum barangkali ya dinas luar kota terus, kadang sebulan, kadang 2 minggu, seminggu. Ya, hari ini kita banyak di rumah, maka buat orang yang beriman nggak ada masalah. Ya, kita tetap bisa beribadah di rumah ya dengan memakan sahur, walaupun hanya ya nenggak segelas air, walaupun hanya nasinya 2 piring, walaupun hanya ya rendangnya 2 juring, sayurnya, empingnya, walaupun ya pakai begitu doang, namanya sahur juga ya. Tapi yang namanya sahur sesungguhnya apa kata Nabi? Ya, Rasulullah SAW beliau sampaikan, ya, fala tada'u, ya, makan sahur itu jangan sampai ditinggalkan, walaupun apa? Hasawatin min ma'in, walaupun hanya ya meminum seteguk air saja. Itu pun juga sahur. Saya yakin antum ya Bapak Ibu kuat juga ya tanpa sahur untuk tetap berpuasa. Tapi inilah yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Ya, ada makan sahurnya. Apa di antara fadilahnya? Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang makan sahur. Ya, kita bisa ajarkan di situ. Ya, anak-anak kita bagaimana ya memulai imsak yang benar itu seperti apa. Ya, kalau di Indonesia kan ada jadwal imsakiyah 10 menit sebelum subuh, itu bukan jadwal imsak beneran, baru cumi doang. Ya, kalau 10 menit di masjid-masjid dibilangin tuh sebelum subuh, Bapak Ibu ya sekarang sudah tiba waktu imsak, hentikan segala aktivitas makan dan minumnya. Padahal jadwal imsakiyah yang dimaksud itu cuma mirip. Ya, artinya jadwal imsakiyah itu belum ya dianggap sebagai batas orang memulai untuk menahan hal-hal membatalkan puasa kita. Ya, justru jadwal imsak itu yang asli kata ulama, jumhur ulama adalah ya pada saat fajar itu muncul. Fajar apa? Fajar shadiq. Ya, fajar shadiq itu ada di waktu subuh, masuk sholat subuh. Itulah yang dimaksud dengan imsak itu sendiri. Ya, nah ini Masya Allah kita bisa mengajarkan keluarga kita dengan mengamalkan sunnah yang sesuai dengan aturan-aturan syariat itu sendiri. Dan biasanya Rasulullah SAW beliau mentakhir untuk makan sahur hingga mendekati waktu subuh. Ya, kalau sekarang ini ya adzan subuhnya jam 4:30 lewat dikit, ya kira-kira jam 4 kurang seperempat lah antum memulai makan sahur itu. Ya, itu sudah siap dengan apa? Udah mandi, udah siap dengan baju komisnya, ya, wangi juga, gitu kan? Kenapa? Kita pengen datengin masjid di rumah kita, ya, jangan iler kemana-mana tuh, ya, makan gitu kan? Akhirnya nggak ketemu-temu juga waktu berjamaah untuk keluarga. Jadi Rasulullah biasa mentakhir untuk makan sahur hingga mendekati waktu subuh, ya. Nah, sekarang bagaimana hukum ketika makan sahur ketika adzan subuh? Ya, karena ada orang-orang sementara di luar sana yang membolehkan ketika makan sahur walaupun sudah adzan subuh. Ini saya rasa perlu dilurus juga, ya. Bagaimana cara meluruskannya ini? Coba kita lihat, ada 2 hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukumun nida wal inau ala yadihi fala tad'hu." Kalau ada seorang di antaramu mendengar azan sementara piring masih di tangan, artinya dia masih ada hajat makannya tuh.
Ya, jangan letakkan piring itu, terusin makannya hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai kelar urusan makannya itu. Ya, jadi walaupun azan masih tetap boleh kita makan. Nah, yang jadi masalah adalah istinbat terhadap dalil ini, istinbat hukum terhadap dalil ini, apakah dia termasuk masalah puasa? Karena asbabul wurud ya terkait dengan adanya hadis ini muncul ya perihal tentang adanya kewajiban sholat. Ada orang yang lagi makan gitu kan, lagi asik makan tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya terusin makannya, ya sampai hajatnya selesai, gitu ya. Nah sekarang apakah hadis ini bisa ditarik ya menjadi hukum terkait dengan kebolehan seorang yang makan sahur, tetap dia boleh makan sahur walaupun azan sudah kedengeran. Nah, ini yang saya perlu luruskan adalah begini. Yang menjadi tolok ukur imsak itu adalah fajar shadiq. Ya, fajar, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu fajar bohongan, ya. Biasanya di langit terang kayak buntut serigala, gitu kan. Gak lama dia gelap lagi. Itu namanya fajar bohong. Ya, ada fajar shadiq, fajar yang beneran. Ketika dia terang, terang terus. Ini waktu subuh namanya. Ya, fajar muncul di waktu subuh dan akhir waktu subuh adalah munculnya matahari. Ya, dan imsak itu dimulai semenjak ya munculnya fajar itu. Ya. Lalu bagaimana hubungannya dengan apakah orang ketika mendengar azan itu boleh dia tetap makan sahur? Ada syaratnya. Syaratnya apa? Azannya seperti di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana maksudnya adzannya di masa Rasulullah itu harus sama? Minimal adzan subuhnya 2 kali. Ya, di dalam hadis ini disebutkan anna Bilalan kana yu'adzinu bil-lail. Ya, tatkala Bilal azan di waktu malam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu washrabu. Ya, kemudian Rasulullah perintahkan apa? Ya, makan dan minumlah kalian. Kalau bahasa kita sekarang sahur, sahur, Bang, sahur, Bang. Ya. Disuruh apa? Orang-orang pada makan sahur. Kenapa? Karena azannya Bilal pada waktu itu belum masuk waktu subuh. Ya. Sampai kapan makannya? Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Sampai terdengar nanti azannya Ibnu Ummi Maktum. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatla'al fajr. Karena Ibnu Ummi Maktum tidaklah azan kecuali fajar telah tulu. Fajar telah muncul, fajar shadiqnya. Maka ya nggak bener juga kalau azan subuhnya cuma sekali, ya tiba-tiba antum bukan kesiangan, kesubuhan gitu, makan sahur sekeluarga kesubuhan, ngamalin ya hadis yang tadi ini yang penempatannya tidak sesuai. Nah sehingga kalau ada orang sudah masuk fajar shadiq, dia dengar azan masih ngembat juga tuh makanan, langsung dianggap dia telah membatalkan puasa dia. Hati-hati tuh Bang. Ya, nah ini anak-anak kita ini nggak paham kadang-kala. Ya, karenanya tetap walaupun kita di rumah, kita bisa tetap mengamalkan sunnah ya sesuai dengan aturan-aturan syariat di dalam rumah-rumah kita masing-masing. Ya, nah, termasuk juga kita berharap tahun lalu ya antum sebagai orang yang senantiasa pagi berangkat pulang sore kadang nggak ngejar bisa berbuka puasa bersama keluarga. Sekarang udah waktunya bersyukur aja sama Allah dah. Ya, nah pada saat kita berbuka puasa kita bisa ngecek bagaimana keadaan keluarga kita. Ya, tetap menghidupkan sunnah bagaimana Rasulullah ketika berbuka puasa beliau mentakjilnya, menyegerakan untuk berbuka puasa. Ya, ini kadang-kala kita nggak tahu aturan juga. Makanan sedemikian banyak, ya katanya mentakjil tapi yang disikat semua muak. Padahal sekedar membatalkan dengan meminum air saja itu sudah dianggap mentakjil. Ya, menyegerakan untuk berbuka puasa dan kita mendapatkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma masalahnya adalah ya ada fadilah orang yang berbuka puasa itu ya lisaim inda fitrihi da'watun la turad. Ya sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam hadis ini bagi orang yang berpuasa ketika dia sedang berbuka ada doa yang tidak akan ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya pada saat dia berbuka puasa ada doa yang tidak ditolak. Bagaimana ya mengamalkan sunnah buka puasa di rumah ini? Ya, apakah doa dulu baru buka batalin puasa atau batalkan puasa dulu baru berdoa?
Kira-kira yang mana di Bang Lutfi yang antum pilih nih? Batalkan dulu baru berdoa atau doa dulu baru batalin? Kira-kira yang mana nih? Ya, yang mana ya Ustaz ya? Yang mana Doa kira-kira? dulu sih biasanya Ustaz, kalau olahannya Ustaz. Gimana? Biasanya sih doa dulu. Doa dulu ya. Doa dulu baru Nggak tahu deh. batalin. Yang benar gimana itu Ustaz? Nah, jadi ketika maghrib sudah berkumandang adzan maghrib dan itu seiring dengan tenggelamnya matahari, maka tugas yang harus kita lakukan kesunahannya adalah kita menyegerakan untuk batalkan puasa dulu, walaupun hanya sekedar baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, batalkan puasanya, baru antum berdoa. Itu caranya. Ya, jadi ternyata lisaim inda fitrihi da'watun la turad. Ya, bagi orang yang berpuasa ketika dalam kondisi dia berbuka ada doa yang tidak tertolak. Alasannya apa? Kok batalkan puasa dulu baru kemudian berdoa? Ya, kita lihat bagaimana ada dua riwayat ya yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu riwayat dianggap hadis ini dhaif, satu riwayat dianggap hadis ini hasan. Nanti apakah yang dhaif ini boleh kita amalkan atau tidak? Nanti kita lihat. Ya, riwayat pertama, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza afthara qala. Tatkala Rasulullah SAW telah berbuka, afthara ini fiil maudhi, ya bentuk pasten, bentuk lampau. Ya, tatkala Rasulullah telah berbuka, qala, beliau mengucapkan, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya, walaupun tinjauan ya takhrij hadis ini adalah hadisnya banyak yang menyatakan hadis ini dhaif. Ya, ada juga yang mengatakan ya hadis ini munkar ya. Karena ternyata perbedaan memberikan kedudukan hadis ini termasuk khilaf ulama juga. Ya, kalau kita menyebutkan hadis di dunia ini enggak ada yang sahih sebenarnya, kecuali yang sahih menurut siapa gitu kira-kira. Jadi kalau antum bilang hadis ini sahih menurut siapa? Hadis ini dhaif kata siapa? Gitu kan? Karena kadangkala ada sebagian ulama mengatakan ini sahih, ada mengatakan ini hasan saja, ada mengatakan ini dhaif. Ya, jadi kita harus jujur mulai sekarang gitu ya. Ya, jadi ada beberapa perawi hadis menyatakan bahwa doa ini di dalam riwayat yang dhaif. Ada satu lagi riwayat yang ulama hadis ini nyatakan bahwa hadis ini hasan. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u wa batalatil 'uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ya, rasa haus telah hilang, kerongkongan telah basah, semoga pahala didapatkan insya Allah. Antum bisa lanjutkan dengan doa apapun itu. Yang penting tadi sudah dibatalkan dulu. Ya, sekedar minum seteguk, 2 teguk, 3 teguk air, ya, ini langsung berdoa. Nah, bagaimana ulama ketika menyikapi hadis yang dhaif ini? Ya, semisal kalangan mazhab Al-Hanabilah menyatakan apa? Kami adalah orang-orang yang tegas kalau kita bicara tentang halal haram. Artinya hadis dhaif itu kalau dipakai untuk mengharamkan sesuatu itu nggak bisa dengan hadis dhaif. Tapi ketika menyangkut fadilah amal, ya keutamaan untuk beramal, maka hadis dhaif itu kami masih mengamalkannya. Dan ini dipegang oleh para ulama fikih. Jadi hadis dhaif itu boleh kita amalkan selama itu terkait dengan fadilah amal, keutamaan beramal. Jadi boleh saja orang mengamalkan doa ini, digabung misalnya, zahabadz dhama'u wa batalatil 'uruku wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Silakan aja. Ya, kenapa kok boleh kita pakai doa yang dhaif ini? Karena sepanjang apapun doa antum nggak minum-minum, nggak makan-makan, nggak dianggap dibuka puasa. Bener nggak Bang kira-kira Bang? Ya, jadi sepanjang antum doa tadi, wah doa yang jomblo pengen minta jodoh, ya doa yang punya utang pengen utangnya dilunasin, doa yang pengen mudik pengen besok pemerintah nyabut larangan mudik gitu ya, ntar gue minta ada dakwatun laturot katanya. Tapi ini orang nggak batalkan puasa dia secara zahir, doa sepanjang apapun ya. Ini bukan syarat batalnya puasa seseorang. Ya, jadi bukan syarat, doa ini bukan termasuk syarat pembatalan ibadah puasa seseorang.
Ya, jadi yang batalkan adalah hal-hal yang membatalkan puasa ketika dilakukan pada saat dia berbuka, maka dianggap puasa dia hari itu telah selesai. Ini jadi tidak perlu ada pertentangan lagi. Oh, ini dhaif, ini hasan gitu ya. Ini sekedar apa? Fadilah amal. Ya, keutamaan untuk beramal bisa kita amalkan. Ya, termasuk juga tidak ada yang menghalangi antum tetap bisa memberi makan orang yang berbuka puasa. Bagaimana caranya? Wong saya nggak boleh keluar, panggil Gojek, ya panggil Grab, ojol kita panggil, bang, disampein nih bang, ya. Ini saya punya lontong 5, bakwannya 3, adik koleknya 3 bungkus, kasih Ustadz Ibnu Rahman tuh di Kuningan tuh, ya misalnya begitu. Ya ini modus ini hari ini, gitu ya. Ntar jangan-jangan lebih ceramah nanyain alamat. Di mana Ustadz alamatnya? Masya Allah tuh langsung belajar, langsung diamalin. Ini kan yang cakep sebenarnya. Ya, jadi antum bisa tetap memberikan makan orang yang berbuka puasa, minimal apa? Keluarga kita. Ya, ada emak, ada mertua, ya enggak? Ada anak, ada bini. Belum lagi yang punya bini lebih daripada 1. Masya Allah. Ya, berapa tempat dikasih makan tuh kan. Ya, nah ini kan Masya Allah nih. Apa kata Nabi? Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghairu annahu la yunqas min ajri sha'im syai'. Orang yang ngasih makan orang yang berpuasa saat dia berbuka, pahalanya sama kayak orang yang berpuasa tanpa ngurangin pahala dia. Ya, jadi tetap bisa bang. Antum gak usah keluar-luar di rumah, keluar daripada rumah gitu kan. Orang kerumun berebut. Udah panggil ojol aja dah. Antum mau kasih tuh buka puasa buat siapa? Panggil. Ya, bang ojol antarkan ini ke satu tempat. Si fulan, kasih si fulan, kasih si fulanah. Insya Allah ya itu bisa kita lakukan walaupun kita masih ada di dalam rumah kita masing-masing. Ya, dahsyat deh. Nanti antum dihisap di hadapan Allah, ya puasanya nggak cuma 30 hari paling lama. Ya, berapa? 1.000.000 hari. Kok bisa 1.000.000 hari? Ternyata orang yang antum kasih makan selama bulan Ramadan itu 1.000.000 orang yang dia berpuasa saat dia berbuka. Masya Allah. Nah, apalagi sekarang nih kan, orang lagi kan di kondisi pandemi begini. Ya, supaya kita banyak sedekah, ya berikan kalau saya mengistilahkan apa? Berbagi kesusahan. Saya ngalamin susah, kagak enak. Biar orang nggak susah juga, gue bagi kesusahan. Ya, walaupun nggak seberapa, tapi insya Allah. Ya, nah ini ternyata masih bisa kita lakukan. Ya, nah kemudian lagi juga termasuk memperbanyak baca Al-Quran. Kan asik tuh. Kita pengen baca Quran, ada masjid di dalam rumah kita nggak mencar-mencar, tapi di situ tempatnya. Qurannya ada di atas meja lekarnya, ada tandanya, ya nggak digoblek-goblek sama keluarga kita. Kenapa? Itu khusus buat ibadah tuh tempat. Jadi Masya Allah, ya memperbanyak baca Al-Quran. Bahkan salah satu fadilah membaca Al-Quran ini, ya segala bentuk setan memedik kolor hijau nggak akan mau datengin rumah kita. Ya ada istri baca, istri sekali baca sehari 1 juz. Ya yang minggat bukan jin, suaminya minggat. Bukan begitu tuh. Ya yang begitu mah kepengenan bini udah ampak malakinya katanya. Ya jadi pas baca minggat lakinya. Wah gitu kan. Nah jadi memperbanyak baca Quran ini ya silakan. Ya mau sehari 1 juz, ya mau berapa lembar, silahkan aja. Tapi yang harus antum ingat, membaca Quran yang sunnah, yang dapatkan pahala sempurna 1 huruf, ya asyru amthaliha, dapat 10 kebaikan tiap hurufnya, adalah ketika kita membaca huruf aslinya, huruf Arab aslinya itu. Ya bukan Latinnya, makanya belajar. Ya tahun lalu tuh dikasih kesempatan belajar. Ya jangan malu-malu. Nanti pas Ramadan ini, alhamdulillah udah bisa ngebut kita. Ya udah bisa baca Quran. Nah, ini silakan. Ya jangan jadikan rumahmu mirip kuburan. Ya dengan adanya Quran ini Masya Allah. Ya dihiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Jadi ini pun bisa kita lakukan di dalam rumah-rumah tangga kita. Ya antum katanya WFH gitu ya, work from home ya. Tapi kan banyak waktu, nggak cuma kerja doang. Sisipkan tuh waktu antum membaca Al-Quran. Syukur-syukur dibaca tahun lalu, sekarang menuntaskan baca kitab tafsirnya. Ya kalau nggak tahu istilah-istilah dalam ilmu tafsir, lu tanya ada sama guru. Ya jangan belajar sendiri, repot kalau belajar sendiri. Ya kita nggak bisa ngukur gitu ya kira-kira ya.
Nah, ini Rasulullah biasa di bulan Ramadan beliau bertadarus Quran dengan malaikat Jibril. Maka mengikuti sunnah Nabi di rumah, walaupun nggak di masjid, di rumah tetap bisa kita baca bacaan Al-Quran tanpa ngurangin pahala kita, tanpa ngurangin semangat kita. Ya, banyak-banyak zikir dan berdoa pun juga termasuk nih. Ya, banyak-banyak kita zikir, berdoa. Ya, walaupun tetap ada di rumah, ya disunnahkan itu untuk lisan kita ya senantiasa berzikir dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada ungkapan ya orang yang tidur katanya nomos shaimi ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Ini ternyata banyak ulama-ulama hadis yang memaudhukan hadis ini, menganggap hadis ini hadis palsu. Ya, memang kalau dilogikakan daripada gua ngomongin orang, daripada gua gangguin tetangga lagi puasa, mendingan apa? Mendingan apa kira-kira? Daripada saya ganggu tetangga, mendingan Tidur. tidur baca Quran ya, Oh, tidur lah. salah ya. Ada Bener-bener pancing. kalau lihat masjid rindu mau rebahan lagi katanya. Ya, jadi bukan suruh tidur lagi ya, tapi supaya apa? Ya, dia senantiasa ya hidupkan hari-harinya dengan membaca Al-Qur'an. Ketimbang ngomongin orang, baca Quran aja dah. Ya, bedah-bedah kitab ya, mutolaah, ini Masya Allah. Ya, ini yang manfaat buat kita, bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Termasuk juga perbanyak sedekah pun juga begitu. Ya. Jadi kalau nanti di komplek-komplek antum jadi inspirator lah, menginspirasi banyak orang untuk bisa berbuat banyak. Ya, dalam kondisi pandemi ini ya coba kita ada beras sejumput, sekepel gitu, secedukan tangan. Ya, kalau di Bogor tuh babe saya pernah cerita tuh ada petugas prelek namanya. Petugas prelek tuh bawa bawa kaleng, kadang minta sedekah bukan buat ini, dikelola sama masjid. Ya, berasnya nanti buat diberikan kepada fakir miskin itu. Ya, walaupun cuma secedukan ya. Kalau antum sih Masya Allah lah, ya kerja jadi pegawai negeri, sehari sekarung nggak apa-apa itu. Ya, nggak ada yang larang sedekah. Ya, sekarung yang 5 kilo juga pakai karung sekarang. Ya, nggak apa-apa. Sehari 5 kilo kasih ya. Ini bagian daripada bentuk sedekah kita. Ya, karena kenapa Rasulullah di bulan Ramadan itu lebih dermawan ketimbang bulan-bulan yang lain. Nah, ini sudah banyaklah fadilah tentang sedekah yang bisa antum gali informasi dari guru-guru kita. Ya, yang berikutnya adalah iktikaf. Ya, sebelum kita bicara iktikaf, kemarin ada yang nanya, sholat tarawih gimana Ustaz? Ya, apakah saya bisa mimpin sholat tarawih? Caranya bagaimana? Ya, nah ini pertama sebelum orang melaksanakan sholat tarawih itu kan dimulai dengan sholat isya dulu berjamaah. Ketika ada di rumah gitu ya. Jadi setelah sholat isya, itulah sholat tarawih bisa kita lakukan. Ya, di rumah aja, ya kalau sholat isya tiba-tiba sudah masuk, itu boleh mengumandangkan azan. Gitu. Ya, silakan yang azan, anak kita siap imamnya. Atau kalau ada anak kita yang muda-muda, ya baru pulang dari pesantren juga lagi lockdown, pulang ke rumah, suruh dia jadi imam. Ya, bagi dua sama antum deh. Nak, pokoknya nak, kamu imam maghrib, isya, sampai subuh. Ayah mah zuhur sama asar aja udah. Ya, cari aman aja, nggak apa-apa. Ya, tapi kalaupun mau kita sholat tarawih kita jadi imam, ya, maka ulama membolehkan seorang itu boleh memegang mushaf dalam sholat sunnah itu. Ya, ulama sepakat nih, sholat sunnah boleh sambil memegang mushaf Quran itu. Kalau kegedean gimana? Cari yang kecil. Kalau nggak ada lagi yang kecil, beli deh kalau punya duit ya. Ada standing tuh, ada tripod yang bisa naruh Quran gede di situ. Ya, kita sambil sholat mata kita sambil baca Quran di depan, ngejogrok depan kita. Boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau mentok juga baca dah juz 30 aja dah. Ya, nggak apa-apa kalau ada orang ledekin, ente mah kalau jadi imam kalau nggak kuliah kulhu. Gue dong, apa kalau lu baca? Gue baca inna a'toina kal kautsar, sama aja. Pendek-pendek juga namanya gitu. Ya, tapi nggak apa-apalah. Yang penting kita sholat, baca surah yang kedua ba'dal Fatihah, itu sunnah saja. Ya, kalau misalnya saya biasa 23 rakaat Ustaz, ya 20 tarawih, 3-nya witir. Ya, antum selain jadi imam tahu tuntutan juga di belakang. Bocah gimana urusannya? Ya, urusan buka puasa ketunda gara-gara apa? Adzan isya. Ya, adzan isya akhirnya mau pada sholat, ngancem dia, ntar bakwan gua habisin. Ya, ntar lontong satu lagi nih, ya.
Ntar ada kolak segelas semangkok lagi. Itu tuh lama-lama kesian anak kita. Ya akhirnya apa? Baru mulai sholat dapat ya 6 rakaat, tiba-tiba pas nengok udah kagak ada bocah kita. Ada yang nongkrong makanin bakwan, ada yang nongkrong makanin es campur. Ya emaknya juga gerah Pak, kelamaan. Akhirnya begitu. Jadi boleh dengan ya 8 rakaat salat tarawih, 3-nya adalah salat sunnah witir. Udah cari yang ringan-ringan aja, aman udah. Ya, kenapa? Karena salat tarawih itu boleh dilakukan berjamaah, boleh sendirian. Boleh di masjid berjamaahnya, boleh juga di rumah. Jangankan begitu yang kagak salat tarawih aja kagak ngapa-ngapa, ya karena itu sifatnya sunnah, tapi rugi. Ya, mereka yang tidak mendapatkan kesunahan cuma ada di bulan Ramadan salat tarawih. Itu bulan-bulan lain kagak ada. Ya, adanya hanya di bulan Ramadan. Nah, kalau kita bicara tentang iktikaf, ya, bagaimana bicara tentang iktikaf ini, ada orang mengatakan iktikaf itu sunnahnya 10 hari terakhir, ya. Kita kayak orang nyantren aja di dalam masjid tuh nggak pulang-pulang. Kalau Bang Toyib 2 kali puasa, 2 kali lebaran. Ya, kalau ente bukan Bang Toyib, ente Bang Lutfi. Ya, pulangnya paling nggak pulang 10 hari aja dah. Ya, apakah harus iktikaf 10 hari dan harus di masjid? Ya, nah ini beberapa pandangan para ulama ya terkait dengan masalah iktikaf ini. Ya, kita lihat ini yang menyejukkan hati kita. Ternyata batasan waktu tentang iktikaf ya ulama berbeda-beda pendapat tuh. Ya, batasan waktu atau syarat orang iktikaf itu kita coba lihat. Ya, pertama mazhab Al-Hanafiyah menyatakan orang iktikaf itu berdiam di dalam masjid yang biasanya didirikan sholat berjamaah. Ya, ada orang ada masjid di kampungnya itu. Masjid itu biasa didirikan sholat 5 waktu berjamaah, ada imam tetapnya. Nah, syaratnya bagaimana mau iktikaf? Dia disertai dengan puasa. Kalau sudah puasa berarti siang itu ada di masjid. Ya, ini kata Al-Hanafiyah. Kata ulama Al-Malikiyah, yang namanya iktikaf adalah berdiamnya seorang muslim yang mumayyiz. Mumayyiz ini adalah anak usia 7 tahun di bawah usia baligh. Ya, di dalam sebuah masjid yang boleh didatangi semua orang. Ini disebut dengan masjid jami'. Ya, masjidnya umum, Bang. Ya, bukan masjid keluarga. Kan kadang-kala ada klaster keluarga tuh. Dia ngebangun musola di situ. Orang lain nggak boleh masuk. Keluarga doang. Yang begitu nggak bisa buat iktikaf. Ya, ini kalau kita mau lihat pendapat ulama dulu ya, sebelum kita bicara masalah rumah. Ya. Nah, ini diiringi dengan niat puasa, dengan ada puasanya, ya. Nah, ini minimal sehari semalam, ya. Nah, kenapa dua ulama ini menyatakan harus ada puasanya? Kata Nabi apa? La i'tikafa illa bisawm. I'tikaf tidak sah kecuali kalau diiringi dengan adanya puasa. Nah, hadis ini menjadi hujjah dalil kelompok Al-Hanafiyah dengan kelompok Al-Malikiyah yang namanya i'tikaf kudu sambil puasa juga. Berarti kan siang malam ya. Ya jadi malamnya ada di situ, siangnya juga ada di situ. Karena nggak mungkin puasanya malam, nggak mungkin. Kalau puasa jima iya. Karena di dalam masjid itu kagak boleh melakukan hal-hal yang apa namanya merusak kehormatan masjid itu sendiri. Nah, sementara kata ulama Syafi'i yang namanya etika berdiam seseorang dengan kriteria khusus dalam masjid dengan niat. Ya, termasuk juga Al-Hanabilah menyatakan ya berdiam di masjid untuk beribadah dengan tata cara tertentu sekurang-kurangnya orang itu dianggap menetap di situ. Ya. Nah, ini bagaimana waktu durasi orang dianggap iktikaf itu? Apakah harus 10 hari 10 malam? Karena kalau dalam kondisi normal travel itu lagi panen itu kan. Dia ngegelontorkan program iktikaf di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram dan itu harganya lumayan. Ya cuma orang yang punya duit doang ya yang bisa mengambil program iktikaf di Al-Haram dengan Masjid Nabawi, ya kenapa cukup mahal juga program itu. Apakah harus 10 hari 10 malam? Ya, nah, di sini ulama berbeda pendapat ini. Waktu iktikaf ya. Ulama sepakat iktikaf itu dianjurkan pada semua waktu di bulan Ramadan maupun bulan yang lain. Bulan tapi yang paling utama bulan Ramadan dan seluruh harinya itu disunnahkan. Ya, walaupun ada kesunahan dan yang itu dimaklum oleh para ulama ya adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, cuma ada pendapat yang memberikan informasi tentang perbedaan durasinya. Kata Al-Hanafiyah berpendapat, iktikaf itu sunnah walaupun dalam waktu yang singkat. Tapi yang waktu singkat ini berarti ukurannya di puasa.
Ya, siang-siang itu berarti kalau dia melakukan siang-siang ya dia puasa gitu, karena malam nggak dianggap. Itu kira-kira. Ya, kata Al-Malikiyah minimal sehari semalam. Ya, tapi lebih utama tidak kurang dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, ini sehari semalam nih. Jadi yang disebut dengan i'tikaf itu kalau dia menetap di masjid sehari semalam. Ya, plus dia puasa. Sementara ini pendapat yang meringankan kita. Ulama Syafi'i berpendapat i'tikaf disyaratkan dalam tempo yang disebut dengan menetap atau berdiam diri. Apa sih yang disebut dengan menetap kata ulama Syafi'iyah itu? Orang yang kalau sudah masuk masjid, dia berdiam diri, ya sekedar misalnya dia zikir, dia berdoa, baca Fatihah, walaupun hanya dalam waktu orang itu ruku saja. Ya, orang ruku kan tumakninah itu dia baca bacaan tasbih, ya, dia agak lama sedikit, itu waktu yang dibolehkan, orang itu boleh iktikaf dalam kondisi waktu yang kayak gitu. Jadi kalau ada orang sholat di sebelahnya, dia ruku, antum niat iktikaf di situ sepanjang dia ruku, sampai kemudian i'tidal, antum sudah dianggap beriktikaf pada waktu itu. Ya, ini kata ulama Syafi'iyah. Sementara kata ulama Hanabilah, ya orang yang disebut dengan i'tikaf itu, ya dia disebut menetap gitu, meskipun hanya sekejap saja. Ya artinya yang disebut dengan menetap, ya dia ada di dalam masjid, bukan di luar masjid. Ya, tapi ada di ruangan yang ruangan itu diharamkan bagi mereka yang dalam keadaan berhadas besar, tidak boleh ada di masjid untuk berdiam diri. Nah, ini yang barangkali ya, hal yang terkait dengan i'tikaf. Lalu bagaimana kalau masjidnya kita nggak bisa datang? Udah dah, i'tikaf itu kan sunnah. Ya, suasana biasa kita i'tikaf di masjid, masjidnya udah dibawa ke rumah kita. Ya, walaupun itu bukan bangunan masjid sesungguhnya, tapi aktivitas i'tikaf yang biasa kita lakukan, kita ngaji, ya kita berzikir, kita banyak-banyak sholat sunnah di situ, banyak-banyak taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, masih bisa kita lakukan, ya ada di dalam tempat yang namanya al-masajid fi buyut, ya ada masjid-masjid yang dibangun di rumah-rumah kita masing-masing. Nah jadi masya Allah, buat orang beriman nih melihat kondisi semacam ini senyum aja udah dah. Ya, kita masih bisa melakukan hal-hal ya yang bisa menyempurnakan pahala puasa Ramadan kita dengan mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan dipandu sama Bang Lutfi. Baik langsung tanya, ya nanti audionya bisa di unmute, ya atau juga bisa lewat chatnya biar nanti Bang Lutfi yang bacakan insya Allah. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Ya, jazakallah. Tanya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Pak Dulvi mau nanya, Pak. Sebentar Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Dulvi sebentar saya bacakan dulu ya yang tadi disampaikan Ustaz ya. Bentar ya. Tadi Ustaz telah menyampaikan paling tidak ada 7 sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Tadi Ustaz juga membahas yang secara yang agak panjang di sunnah makan sahur ya, kemudian juga i'tikaf. Kemudian juga di i'tikaf tadi yang terakhir Ustaz juga mengingatkan bahwa kita karena kondisi sekarang kita bisa memindahkan ke rumah ya di tempat biasa kita sholat ya Ustaz ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa di resume, nanti kita perdalam dari pertanyaan. Silakan Pak Dulfi, ada pertanyaan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak. Iya Pak Ustaz, ada sedikit mau ditanyakan. Ya. Kalau seseorang muslim itu, mukmin itu, sebenarnya dia secara fisik bisa berpuasa, cuma karena kendala kesehatan, dia lagi asam lambungnya menurut dia tidak bisa berpuasa. Tetapi pada malam harinya mereka melaksanakan amalan-amalan puasa seperti tarawih, zikir, dan lainnya. Bagaimana seperti itu Pak Ustaz? Bisa. Kalau dikaitkan dengan tadi harus berpuasa. Iya. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam ada 2 keadaan ketika orang terhalang melakukan kewajiban, ada yang namanya halangan itu disebut dengan uzur. Ya, 2 keadaan itu yang disebut dengan uzur ketika seorang mengalami al-masyaqqah.
Al-masyaqqah ini adalah kalau ada orang tidak segera mengambil tindakan bisa menemukan kesulitan. Maka di antara kesulitan itu ada at-taisir, kemudahan. Antum tak bisa sholat berdiri, antum boleh sambil duduk. Tak bisa duduk sambil berbaring dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang disebut dengan rukhsah, ada keringanan ketika orang mengalami al-masyaqqah. Kemudian yang kedua ad-darurah. Ad-darurah maknanya apa? Kalau ada orang tidak mengambil tindakan dengan segera, ya maka itu bisa berakibat nyawa dirinya dan nyawa orang lain bisa melayang. Karenanya dalam kondisi ad-darurah yang diharamkan saja itu bisa berubah. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang namanya kedaruratan itu membolehkan yang dilarang. Yang haram jadi boleh, dapat ma'fu, bentuk pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana kriteria orang sakit yang mendapatkan rukhsah boleh nggak puasa? Ketika dia sakitnya masuk syarat, dia boleh nggak puasa, dia tidak dianggap berdosa di sisi Allah, ya, tapi kewajiban itu nggak gugur, dia wajib mengganti di hari yang lain. Apakah dengan mengqadhanya atau dengan bayar fidyah, nanti kita bahas. Nah, sekarang bagaimana orang yang boleh mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa, sebagaimana Pak Dulpi sampaikan tadi, kondisinya orang tuh sakit, asam lambungnya naik. Kata dokter, lu mah nggak usah puasa, Bang. Ya, kalau lu puasa nih, waduh, ini mafsadat yang muncul. Kenapa? Sakit lambungmu tuh, ya, asam lambungnya sudah naik sampai masuk ke ulu hati. Nah, ini kalau seandainya tidak mendapatkan asupan makan yang cukup, ya ini ya bisa berakibat mafsadat. Ya, sekalipun ada ungkapan sumu tosihhu, berpuasalah kamu, ya, kamu akan sehat. Ini kan sebagian ulama ada menyatakan bukan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ini menjadi dasar kenapa puasa, ya ilahnya supaya kita sehat. Tapi kenapa justru banyak ayat yang menyatakan ada keringanan yang Allah berikan kepada orang sakit, orang yang dalam keadaan safar, ya harusnya orang yang sakit biar sehat suruh puasa, tapi kan nggak mungkin, ya ketika sakitnya itu ternyata masuk kriteria yang itu cukup membahayakan, sehingga ulama ya membagi 3 kriteria orang sakit, Pak Dulfi. Pertama, orang yang sakit dan benar-benar nggak mampu puasa. Kalau puasa jengker dia, jiwanya nggak selamat, bahaya, ya kalau udah bahaya gitu kan, bisa nyangkut nyawa dia, maka dia wajib kagak puasa. Ya, kalau dia puasa haram bisa puasanya. Kenapa? Karena dia melakukan puasa yang membuat dia binasa. Ya, ini ibadah makanya jangan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan, ya setan demen. Akhirnya konyol. Ya, coba pernah kejadian di masa Rasulullah, ada orang yang berperang, kepalanya luka mengucurkan darah, ya dia mau mandi janabat, gitu kan. Ya akhirnya dia nanya sama sahabat yang lain, saya jima, ya nggak diceritain gimana bisa jima padahal palanya lagi bocor itu, ya palanya lagi berdarah-darah gitu ya. Nah ketika dia bilang pengen mandi janabat, ya padahal ketika mengalami al-masyaqqah, mandi janabat yang nggak bisa dilakukan gara-gara ada luka, dia bisa bertayamum, tapi sahabat ini bilang nggak bisa mandi, udah mandi junub sana untuk menghilangkan hadas besarmu tuh. Ketika dilakukan sama orang yang kepalanya bocor ini, tiba-tiba dia meninggal dunia. Dilaporkan di hadapan Nabi, Nabi marahnya luar biasa. Ya, ini kan kadang hati-hati itu. Yang namanya ibadah nggak cuma pakai perasaan, nggak cuma pakai semangat doang. Harus ada ilmunya juga. Ya, nah sehingga orang yang sakit ya jangan maksain diri, apalagi dokter itu secara mutawatir, minimal 10 dokter bilang diagnosanya apa sama, dokter A, dokter B sampai 10 dokter bilang, lu mah Bang gak bisa puasa Bang, ya asam lambungnya udah bisa naik ke ulu hati, bahaya. Ya udah kita maka tidak boleh nggak puasa dan itu nggak berdosa. Ya nanti kita harus bayar ya qadha puasa di hari yang lain. Kalau udah nggak sakit lagi, kalau nggak asam lambungnya kumat lagi. Nah kemudian yang kedua, orang yang sakit tapi secara fisik dia mampu Pak berpuasa, walaupun puasanya dia nggak ngancem nyawa dia. Tapi kalau dia berpuasa menghambat kesembuhan. Ini kan kayak orang kena terpapar COVID-19.
Apakah orang yang terkena virus corona diisolasi, di karantina, boleh nggak puasa? Ya, kalau kita lihat kan fisiknya biasa-biasa aja sebenarnya dalam kondisi masa-masa awal-awal inkubasi ya. Ya, ada orang yang kadang kena terpapar virus corona ini, dia positif tapi nggak punya gejala. Kadang-kala ada yang begitu, dia ngerasa sehat tapi ternyata positif. Ya, nah orang yang begini nih, gitu kan, ketika dia diisolasi harus butuh gizi, butuh makanan yang cukup, butuh asupan obat-obatan, maka boleh saja dia nggak berpuasa. Kenapa? Karena bisa menghambat kesembuhan dia. Ya, adapun ibadah yang lain tetap bisa dia lakuin. Ya, yang terlalu semangat ini, batuk-batuk ini. Yang ketiga adalah ya orang yang sakitnya sakit ringan. Kalau dia nggak puasa atau dia puasa kagak ngaruh sama sakitnya. Apa kira-kira, Pak? Sakit yang nggak ngaruh sama puasa sakit apa? Sakit hati ditinggal bini. Sakit hati ditinggal bini minggat. Kenapa lu Bang nggak puasa? Gue sakit, Ustadz. Sakit apa? Sakit hati. Sakitnya di mana? Sakitnya di sini katanya. Ya. Tuh kalau ada orang bilang sakitnya sakit hati gara-gara diputusin sama bini gitu kan, ditinggal minggat sama bini, dia tiba-tiba nggak puasa, maka dia telah melakukan bentuk keharaman di hadapan Allah, dia bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sakitnya dia bukan sakit yang mendapatkan rukhsah, boleh nggak puasa. Nah, ada orang yang antum sebutkan tadi, kalau dipakai puasa mah nggak kuat, tapi kalau dipakai sholat boleh. Ya udah, urusannya kan nggak ngaruh. Kalau dia nggak makan, ya, dia kagak minum, bisa berpengaruh dengan asam lambungnya. Tapi kalau dia bicara tentang sholat kan ya nggak harus sambil makan gitu kan. Ya artinya dia masih bisa, nggak ada masalah. Dia melakukan sholat, melakukan ibadah-ibadah yang lain, nggak ada masalah. Silakan aja. Tapi untuk masalah puasanya dia mendapatkan rukhsah, boleh nggak puasa, tapi nanti gantinya mengqadha puasa di hari yang lain. Ya, nah ini tuh orang yang sakit ini. Nanti kalau dia sembuh, dia wajib mengqadha puasanya. Bagaimana Ustadz, Anda punya engkong, si engkong ini faktor U dia, kakek Anda udah lanjut usia, dia sakit-sakitan, setiap tahun tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ya, Ramadan tahun lalu nggak puasa, sekarang Ramadan sekarang apa lagi? Bagaimana dia mengganti puasanya? Oh, nggak dikasih sehat-sehat sama Allah. Nah, dalam kondisi ini, ya ulama sepakat bahwasannya orang ini boleh cukup membayar fidyah saja. Ya, kapan bayar fidyahnya? Sekarang juga boleh. Ya, apalagi kalau tahu banget foto aja nih. Ya, tahu banget bahwa si kakek kita ini biasa nggak puasa sebulan penuh. Bayar fidyahnya boleh nggak walaupun baru 4 hari ini? Ya, kita 26 hari tambah 4 30 hari. Seharinya tuh kalau nggak puasa 1 mud per hari. Ya, ukuran 1 mud itu sebanyak kalau Nabi menceduk tepung. Seukuran telapak tangan orang Madinah. Tapi kita kan nggak pernah tahu telapak tangan Nabi itu gedenya kayak apa. Ya, telapak tangan orang Madinah lebarnya kayak apa. Maka kita mengikuti mentaklid perhitungan kontemporer para ulama. 1 mud itu kira-kira 688 ml. Setengah liter lebih, Pak. Ya, itu bahan makanan pokok, boleh dibayarkan sekarang. Ya, ini manfaat banget ini. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang gara-gara virus corona ini ekonomi kita lumpuh, Pak. Ya, kalau antum barangkali kerjanya di rumah, gaji masih aman, masih adem ayem, ya. Ini orang yang kerjanya harian, ya, yang kalau ada proyek dia dapat gaji. Ya, sekarang orang banyak tiarap, ya, di mana-mana lockdown, dapur ikut lockdown, ya. Maka fidyah ini pun dibutuhkan. Ya, boleh kita berikan kepada orang miskin di antara kita sekalian. Gitu Pak Dulpi, mudah-mudahan bisa dipahami itu. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Ya, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, karena waktu juga sudah hampir setengah 2. Dari Pak Umar Yadi, silakan Pak Umar Yadi pertanyaannya. Ya. Silakan Pak Umar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya dengar Pak Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Gimana? Mau menanyakan mengenai masalah formasi sholat tarawih Pak Ustaz. Iya. Nah, masalah formasi sholat tarawih. Nah, misalnya 8 rakaat.
ada yang mengerjakan sistem informasi 443. Ya. Kemudian ada yang mengerjakan 22. Ya. Witirnya 1 kali salam dan ada yang 2 kali salam. Ya. Bagaimana umpamanya dalam sholat 20 rakaat itu dibikin informasi seperti itu bagaimana? Ya. Makasih Itu aja. Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita melihat bagaimana tata cara pelaksanaan sholat tarawih di antara kita sekalian, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 8, tambah 3 witirnya. Di awal dari penentuan rokaatnya saja itu mendapatkan informasi riwayat yang tidak cukup valid tuh Pak. Ya, jadi ternyata dua-dua riwayat tentang kejelasan Rasulullah sholat tarawih itu apakah 20, apakah 8 ini masih diperselisihkan oleh para ulama sebenarnya. Ya, tapi keberuntungan bagi mereka yang sholatnya 20 rakaat ini pernah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang pada waktu itu menghidupkan sholat berjamaah tarawih di masjid yang pada waktu itu Ubay bin Ka'ab yang menjadi imamnya, dan yang dilakukan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau melakukan sholat sunat tarawih 20 rakaat. Nah, apakah pelaksanaannya 2 salam atau 4 rakaat itu salam? Ini kan terkait dengan pemahaman daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah itu. Ya, sholat malamnya Rasulullah itu diceritakan oleh beliau ini ada 8 rakaat. Ya, di rakaat yang keempat beliau istirahat dan itu cukup panjang. Nah, orang memahaminya adalah 4 rakaat itu maksudnya 4 rakaat dengan 1 salam, 1 tasyahud, 1 ya. Orang memahaminya itu. Ya, padahal kalau kemudian ada ulama berpendapat lagi yang dimaksud dengan 4 rakaat itu maksudnya 2 rakaat, 4 rakaat pertama, gitu kan? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam yang bacaan tiap rakaatnya panjangnya luar biasa. Kita nggak sanggup jadi makmumnya Rasulullah SAW sekarang itu. Ya, bacaannya panjang, lama rukunya, ya itu kira-kira seperti lama bacaan setengah bacaan surah Al-Baqarah. Jadi kalau orang ngaji ya baca surah Al-Baqarah ya 200-an sekian ayat itu, ini separohnya orang ngaji itu lamanya rukunya Rasulullah. Nah, sehingga ada waktu istirahatnya saat sholat itu. Kapan? 4 rakaat pertama. Orang memahaminya adalah ini 4 rakaat nih, kemudian salam. Ini 4 rakaat kemudian salam. Ya silakan aja. Ya, selama dia memang orang yang posisinya sebagai seorang muqallid, ya orang yang taklid ya mengikuti pendapat ulama, maka fatwa ijtihad ulama menjadi dalil buat dia. Ya, dia boleh ikut 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau dimodifikasi. Modifikasinya apa? Yang 20 rakaat bikin aja lah ya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, jadi pas 5 sesi itu selesai gitu kira-kira. Ya, supaya nggak banyak. Silakan aja. Tapi memang ini jarang dilakukan. Ya, untuk yang 20 punya ciri yang khas biasanya 2 salam, 2 salam. Kadang yang 8 rakaat saja ada 2 tata cara juga. Ya, kadang 4 kemudian salam, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan begitu pun juga termasuk ya sholat witirnya. Ada yang 2 rakaat tambah 1 rakaat, ada yang mengatakan ya 3 rakaat. Ini juga termasuk perselisihan ulama. Lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Dua-duanya bisa kita lakukan. Kecuali antum jadi imam aja. Kalau antum jadi imam, ya antum amalkan sesuai dengan pengamalan yang biasa antum lakukan. Tapi kalau jadi makmum, ya nyari yang tektok dengan amalan yang antum yakinin itu susah. Ya, mau di sini rakaatnya begini, mau ke sono ininya begitu. Ya, akhirnya antum nggak jadi sholat juga di masjid, misal ya. Nah, sehingga kalau antum kondisinya jadi imam, ya sudah, boleh amalkan sesuai dengan kebiasaan antum sendiri, dan itu diterima oleh makmumnya. Ya, makmumnya ridha gitu ya, dipimpin sama antum dan mau diatur gitu kira-kira. Dan dalam kondisi makmuman, antum sebagai orang yang kondisinya sebagai makmum, ada kuncinya apa? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Jadikan imam itu untuk dipatuhi. Ya,
Ya udah kalau dia patuh kepada imam, ya udah imamnya 4 salam ikut. Ya, yang 2 rakaat salam 2 rakaat salam ikut. Yang witirnya 2 rakaat 1 rakaat ngikut, yang langsung 3 rakaat juga ngikut. Ya, jadi nggak ada masalah. Toh yang kita ributkan itu pengamalannya apa? Hanya berkisar masalah sholat sunnah saja sebenarnya. Ya, ada orang yang ribut-ribut, gue nggak mau pusing-pusing, gue nggak sholat tarawih dah. Ya boleh juga, kenapa? Orang sholat tarawih itu sunnah kok. Ya, artinya apa? Jangan sampai perdebatan itu kemudian meruncing sehingga orang yang punya penyakit di hatinya lebih memilih untuk tidak sholat tarawih ketimbang ya dia harus menghadapi perdebatan karena tata cara pelaksanaan sholat tarawih yang berbeda-beda. Nah, buat kita nih yang biasa belajar fikih, senyum aja udah. Ya, lu jadi imam, jadi makmum lu, gitu kan? Ya, kalau jadi makmum ikutin aja udah sah, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Wong imam aja, misalnya ada antum jadi imam ruku nggak baca kalimat tasbih, ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sah salatnya. Kenapa? Karena bacaan tasbih di dalam ruku dan sujud seseorang itu hanya sunnah saja. Sunnahnya apa? Ada sunnah hay'ah, ada sunnah ab'ah. Ya, nah ini sunnah-sunnah yang termasuk tidak perlu dilakukan sujud sahwi di dalamnya, itu termasuk bacaan kalimat tasbih yang kalau kita nggak baca tuh. Ya, tapi memang ya tidak sempurna pahala sholat kita kalau kita tidak ya melengkapi dengan kesunahan itu sendiri. Nah, jadi kembali ke pertanyaan antum, ya semuanya sah hukumnya kita bisa gunakan. Ya jangan malah kita memilih daripada ribut, yang ini ribut begini, gue nggak sholat tarawih aja dah. Ya, atau sholat sendirian aja ya silakan aja, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kita mengacu kepada bagaimana Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadis sahih, innama ju'ilal imam liutamma bi, dijadikan imam itu untuk dipatuhi. Dirasa, wah ini yang 4 salam 3, ya ikut aja dah. Ya, kebetulan ada masjid kita mampir 2 salam sampai 20 rakaat. Ya, ada yang witirnya 3, ada 2, 1 begitu. Ya ikut aja sudah. Sah semuanya, nggak ada masalah. Karena ini menyangkut ranah ikhtilafnya ulama. Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajr. Tatkala ulama berijtihad, ya, ijtihadnya benar, pahalanya 2, ya. Antum misalnya ngikut yang 4 rakaat salam, sisanya 3. Benar tuh ijtihad kita, pahalanya 2. Ada yang melakukan 2 salam cuma 8 gitu, sama 3 rakaat salat itu, tiba-tiba ijtihadnya salah, enggak dosa, dia dapat pahala 1 karena ijtihadnya itu. Nah, jadi nggak usah ribut, sokul, ya, tetap ada di rumah gitu kan. Ya, jangan sampai menghalangi kita atau Bapak untuk melaksanakan sholat tarawih gitu. Kira-kira ya Pak ya. Jadi dengan banyaknya pendapat, ya kata Imam Nawawi apa? Idza kana fil baladi mujtahidun. Kalau di satu negeri banyak ulamanya di situ, falil muqallid, maka buat orang yang mentaklid mengikuti pandangan ulama, musa'alatun man sya'a minhum. Dia bisa mengambil pendapat yang dia mau yang mana. Ya selama dia melakukannya itu atas dasar untuk mencari kemudahan karena kemampuan dia. Jadi kalau antum misalnya cari yang ideal, gua sih biasanya 4 rakaat salam, 3 rakaat witir. Dicari ngubek-ngubek di masjid kalau kondisi normal ya. Di masjid nggak ada yang amalan kayak antum begitu. Akhirnya kan kita kebingungan sendiri gitu kan. Padahal kita tetap jadi makmum, ya ikutin aja si imam maunya apa. Kecuali antum jadi imam. Cuma masalahnya nggak ada yang ngangkat antum jadi imam di masjid-masjid itu. Akhirnya untuk ngamalin hal yang tadi sesuai dengan aturan kita, ya pengennya kayak begitu, nggak nemu juga. Jangan menghalangi antum kemudian untuk bisa hadir sholat berjamaah. Kalau kondisi normal gitu berjamaah untuk mempererat, memperkuat tali ukhuwah Islamiyah kita. Jangan hanya karena perbedaan mazhab, ya ujung-ujungnya apa? Ya, ukhuwah Islamiyah tidak terpelihara. Khilafi kan itu sifatnya sunnah. Ya, perbedaan pendapat itu pasti terjadi sampai hari kiamat. Tapi ukhuwah Islamiyah wajib kita pelihara sampai hari kiamat juga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa antum pahami, dan saya berdoa kepada antum dan keluarga, seluruh teman-teman yang ada di Zoom meeting ini, ya dalam taklim kesempatan ini, semoga Allah senantiasa memelihara kesehatan kita, sehat walafiat sampai puasa kita selesai pada waktunya, dan semoga tren adanya penularan virus corona ini bisa cepat menurun dan antum akhirnya bisa mudik, bisa pulang kampung, ya.
Nggak tahu mudik sama pulang kampung katanya beda, saya kagak ngerti itu. Ya, pokoknya bisa pulang kampung, bisa mudik, ya silakan. Ya, kita berdoalah semoga yang sakit Allah banyak ya kasih kesembuhan kepada mereka, diangkat segala bentuk wabah penyakit yang berbahaya ini. Itu barangkali tadi host sudah menyampaikan, Bang Lutfi sudah menyampaikan ada warning. Ustadz ini kayaknya pertanyaan terakhir aja. Oke lah, siap, gitu kan. Ya, semoga pertanyaan Bapak tadi sudah cukup untuk bisa menutup perjumpaan kita hari ini. Saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan kepada Allah, sama-sama kita mohon ampunan. Insya Allah lepas Ramadan kita akan berjumpa lagi di kajian di Masjid Al-Ikhlas di Ditjen Migas lantai 4. Ya, mudah-mudahan tidak berubah jadwalnya dan kita bisa saling bertemu muka lah. Ya, hari ini baru bertemu via online di dunia alam gaib ini. Karena Ustadznya nggak kelihatan di tempat gitu ya. Nggak ada di tempat. Tapi Masya Allah saya bisa merasakan bagaimana semangat itu ada di dada kita masing-masing. Itu saja saya serahkan kepada hostnya Bang Lutfi untuk menutup taklim kita pada kesempatan hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustaz Ibnu Rahman atas tausiahnya hari ini. Tadi kita telah membahas paling tidak ada 7 sunnah yang Ustaz telah ingatkan. Yang pertama sunnah makan sahur. Memang kita mengakhirkan sahur. Kemudian yang kedua jangan lupa juga memberi makan orang berpuasa. Kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran. Kemudian juga banyak zikir dan berdoa. Memperbanyak sedekah, iktikaf dan tarawih. Semoga apa-apa sunnah-sunnah tadi yang telah disampaikan Ustadz bisa kita amalkan Ramadan kita kali ini sehingga pada akhir Ramadan kelak kita bisa termasuk orang-orang yang berpredikat takwa insyaallah. Sekali lagi juga dari host menyiapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada juga teman-teman yang sudah hadir, ada tadi 20 orang. Kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi Ustaz di lain kesempatan insyaallah di Migas. Insyaallah. Semoga ini cepat berakhir Ustaz ya. Iya, insyaallah. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin pamit ya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.